Taylor about the fucking flex. Alone, that's how I feel when I'm on my own. Don't know which way to go, so I stop and I drop and I hit. Audiobook novel keluaran Audiotune dalam judul Nona Menikahi Bocah. Karya Ria Mariana. Pengisi suara Marina Mona Lisa. Bab 1 Prolog. Namaku Dewa, atau lebih tepatnya Dewa Arga Maren Afrizal. Aku baru lulus sekolah 1 minggu yang lalu. Dan bahkan aku belum jam 3 jari dan belum mendapat ijazah. Aku anak yang pendiam dan tidak banyak bicara, menurutku sendiri. Tetapi ke orang lain, sifatku petakilan. Orang tuaku bekerja sebagai seorang pembantu di tempat orang kaya. Walaupun begitu, aku tetap tidak malu. Aku miskin, ya, memang miskin dan banyak yang memandangku sebelah mata. Tetapi saat ini aku merasa hidupku sungguh tidak terduga. Di depanku saat ini, aku melihat calon istriku yang sangat cantik dan berkelas. Dia memakai jas ala perempuan dengan dandanan yang sangat cantik. Jadi, ini anak Anda? Ucap Nona tersebut kepada kedua orang tuaku. Iya, Nona. Dewa adalah anak sematawayang saya. Semoga dengan pernikahan kontrak ini bisa menebus kesalahan kami. Nona melepas kacamatanya, memperhatikan wajahku dengan seksama. Tangannya menunjuk wajahku seolah sedang meramal sesuatu. Setuju, kau bisa menandatangani surat kontrak ini, ucap Nona. Aku menekan alis, membaca setiap tulisan, janji-janji, membaca yang berada di dalamnya. Panjang, lebar seperti kertas bonku ketika ngutang di kantin sekolah. Aku menguap dan seolah tidak peduli setiap peraturan yang ada. Aku segera menandatanganinya. Sudah paham dengan aturannya? Oh, jawabku tidak niat. Baiklah, acara pernikahan kita akan digelar minggu depan. Kau harus mempersiapkan diri, ucap Nona sambil berdiri, meninggalkan. Orang tua aku berdiri dan menyuruhku juga berdiri untuk menduduk hormat kepada Nona. Aku dengan malas mengikuti ucapan orang tuaku. Of author, Dewa Arga, si pria beruntung bisa menikahi orang kaya, cantik dan seksi. Tetapi ia seolah tidak peduli karena ini hanyalah pernikahan kontrak. Mungkin di dunia pernovelan ini hanya dia, seorang pria miskin jodohkan dengan wanita kaya. Dewa menghela nafas panjang. Ia menepuk pipinya berulang kali, seolah menunjukkan apakah ia bermimpi atau tidak. Sebentar lagi ia akan menikah dengan menjadi status seorang suami sah. Dewa, anak ibu sudah besar, sebentar lagi menjadi seorang suami. Ya, Bu. Dewa, turuti apa kata Nona. Jangan melawan ya, ucap ibu. Dewa tersenyum kecut. Bukankah Nona yang harus menurutinya? Karena Dewa adalah seorang suami. Sepertinya dunia mulai terbalik. Dewa memang tampan dan tinggi. Mungkin buat Nona setuju menikah dengan Dewa. Mas Dewa, Nona dan keluarga sudah menunggu di bawah. Dewa menganggukkan kepala. Ibu menatap lalu meluknya. Ibu kenapa seperti ini? Seharusnya ibu senang jika aku menikah, ucap Dewa. Siapa bilang jika ibu sedih? Ibu sangat senang sampai mengeluarkan air mata. Dewa mendengus. Ia melepas pelukannya dan berjalan menuju ke lantai bawah untuk melakukan ijab kabul. Dewa menuruni tangga dan melihat calon istrinya sudah menunggu. Tapi belum apa-apa, ia sudah menyenggol vas bunga di sebelah tangga dan membuatnya langsung pecah. Dewa terkejut, ia segera memungut pecahan itu. Tetapi ketika menunduk, pantatnya menyenggol vas bunga yang berada di belakangnya. Semua orang memandang Dewa, sedangkan calon istrinya menepuk jidat. Bisa-bisanya ia menikahi bocah petakilan. Semua orang tersenyum memandang Dewa, kecuali orang tuanya yang sangat malu. Mas Dewa, tinggalkan saja, biar pembantu yang urus, ucap asisten pribadi Nona. Dewa menganggukkan kepala dan duduk di samping Nona. Setelah itu mereka melakukan ijab kabul di depan penghulu
dan para saksi. 5 jam kemudian, setelah ijab kabul dan pesta selesai, mereka masuki kamar pengantin. Dewa tercengang melihat rumah istrinya yang sangat megah dan mewah. Setelah masuki kamar, Nona duduk di pinggir ranjang yang sangat luas itu. Kakinya begitu pegal karena terlalu lama berdiri menyalami para tamu. Dewa hanya menatapnya diam. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Sudah sana lakukan, ucap Nona. Oh, oke. Dewa langsung menurunkan resleting celananya. Apa yang kau lakukan? Katanya disuruh melakukan, ucap Dewa. Nona sampai kehabisan kata-kata. Itu maksudku kau kusuruh mandi. Dewa menyipitkan matanya, menelaah setiap seret mata Nona yang sedikit malu. Oh, begitu, ucap Dewa sambil berjalan keluar dari kamar. Mau kemana? Katanya disuruh kamar mandi, jawab Dewa. Nona menepuk jidatnya. Mandi berada di depanmu, pintu putih itu, tunjuk Nona. Wih, kamar orang kaya benar-benar ajaib. Di dalam kamar ada kamar mandi. Apakah ada dapur juga? Tanya Dewa. Nona sangat kesal. Dia melototi suaminya yang mengesalkan itu. Dewa yang kekanakan membuat Nona harus lebih banyak bersabar ke depannya. Dewa langsung ke kamar mandi. Dia tercengang melihat kamar mandi yang seluas kamar di kosannya. Dewa melepas semua pakaiannya dan bingung bagaimana cara menggunakan kamar mandi itu. Mana gayungnya? Gumam Dewa. Dia mencari gayung untuk mandi. Sampai beberapa menit, ia belum menemukannya. Dewa berinisiatif bertanya kepada Nona. Ia membuka pintu kamar mandi dan melongakkan kepalanya keluar. Nona, di mana gayungnya? Tanya Dewa. Nona yang make up-nya dibersihkan oleh pelayan hanya melirik kepala Dewa yang menyembul di balik pintu. Maksudmu? Tanya Nona. Gayung untuk mandi? Jawab Dewa. Nona berdiri. Ia menyuruh semua pelayannya untuk keluar. Dia berjalan masuk kamar mandi. Tetapi alangkah terkejutnya ia melihat pemandangan yang membuatnya berteriak keras. Bagaimana tidak? Dewa dalam keadaan telanjang bulat. Kamu rusak mataku. Cepat pakai handukmu, ucap Nona sambil menutup matanya. Dewa hanya menganggukkan kepala. Dia berjalan mengambil handuk, lalu melilitkannya di pinggangnya. Sudah, Dewa berucap sambil menatap Nona. Nona membuka mata dan berdecih. Ia menelpon asisten pribadinya, yaitu Arsal. Nona lalu berjalan keluar dan menyuruh Dewa untuk menunggu. 15 menit kemudian, sang asisten datang. Nona langsung menyuruh untuk masuk ke kamar mandi. Jadi, Nona manggil saya untuk menemani Dewa mandi? Tanya Arsal. Bukan, si bocah itu tidak tahu cara memakai kamar mandi orang kaya. Kau ajari dia sampai pandai, ucap Nona sambil mengibaskan tangannya. Arsal, pria tampan yang seumuran dengan Nona, selalu mendapat perintah yang aneh dari majikannya. Tetapi dia tidak bisa membantah. Arsal masuk kamar mandi dan Dewa seketika terkejut lalu berteriak kencang. Oh! Arsal langsung tutup pintunya. Nona hanya mengerjitkan dahi. Dengan wajah yang bercampur malu, Arsal keluar dari kamar Nona. Nona hanya menatap keheranan. Ya Tuhan, baru pertama kali ini saya mengintip pria yang sedang mandi. Mataku harus saya periksakan ke dokter mata. Nona juga sangat aneh menyuruh saya untuk masuk kamar mandi yang ada suaminya sedang mandi. 10 menit kemudian, Dewa keluar dari kamar mandi. Wajahnya sangat kesal kepada Nona. Kenapa? Mama lototiku? Tanya Nona sambil membaca majalah di sofa. Tidak apa-apa. Dewa menatap Nona. Nona mendongakkan kepala bergantian menatap Dewa yang masih menggunakan lilitan handuk. Aku tidak membawa baju ganti, ucap Dewa. Lalu, pinjamkan aku bajumu. Nona melempar majalah ke meja. Dia ke ruang ganti baju di dalam kamarnya. Setelah itu, mengambil piyama miliknya kepada Dewa. Warna pink, Hello Kitty, tanya Dewa. Pakai saja dulu, besok kita akan berbelanja untukmu, ucap Nona tersenyum menyeringai sambil merebahkan dirinya di ranjang. Aku
seorang dewa tampan dan maco harus memakai piyama pink bermotif Hello Kitty?